dokter. Ya, silakan Ibu, bagaimana testimoninya? Anak saya kan seminggu yang lalu mengalami kecelakaan, jatuh dari motor. Iya. Pergelengan kakinya kena benturan, bengkak sampai menonjol. Alhamdulillah atas saran Pak Bambang diteteskan ke yang luka. Apa yang diteteskan? Itunya Vitagin ya. Vitagin, ya. Iya, diteteskan ke yang luka yang bengkak itu. Terus diminum 3 tetes. 3 hari kemudian alhamdulillah luka bekas benturan itu mengecil, terus lukanya mengelotok dokter. Iya, alhamdulillah. Ya, boleh disemprot Hunza juga Bu untuk menghindari terjadinya infeksi. Kalau memang masih terbuka lukanya, boleh ditambahkan Hunza itu. Ya. Terus testimoni kedua Bu, ada anak usia 8 tahun mengalami benjolan di leher. Katanya dokter suruh dioperasi, tapi saya sarankan memakai itu Vitagin. Betul. 2 minggu kemudian benjolannya dioleskan tiap mau tidur, terus diteteskan 2 kali. Alhamdulillah pas tadi saya lihat udah mengecil. Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah Vitagin. Masya Allah, ya. Produk BOB ya Bu, memberi banyak manfaat. Masya Allah. Jadi wasilah ya Ibu ya, yang menyembuhkan tetap Allah, tapi mudah-mudahan ini adalah wasilah ya, lewat produk-produk kita yang berkualitas, standar, sudah BPOM, sudah legal semuanya. Insya Allah dipermudah oleh Allah. Masya Allah. Udah, terima kasih Bu Dokter atas waktunya. Sama-sama Ibu, terima kasih untuk testimoninya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Masrul dari Bukit Tinggi, Sumatera Barat, Bu. Masya Allah. Ya yang saya tahu, Bu, kebetulan ada teman saya yang udah 2 minggu batuk, Bu. Nggak sembuh-sembuh. Jadi saya mohon petunjuk dari Ibu apa yang kita berikan untuk teman saya ini. Baik. Gitu, usianya berapa Pak, teman Bapak? Usianya 67, Bu. Ya, sudah lebih dari 60 lah ya. Ya baik. Bapak, baik, disarankan ini aja Pak, kalau untuk batuk yang sudah lama, 2 minggu ya, sudah cukup lama. Yang utamanya itu di Black Cypress dan Hunza Pak. Itu kalau batuk. Ya, berikan Black Cypress-nya 2x2 ya Pak. Ya. Ya, Hunzanya itu pakai yang maksimal saja di 3x7. Oh, 3x7. Ya, 7 tetes sekali masuk 3 kali, pagi, siang, dan malam. Itu insya Allah Bapak, 1 kali minum saja sudah terasa itu nanti. Tapi kalau sudah membaik, boleh dikurangi. Ya, jadi pagi sih. Mudah-mudahan cepat sembuh itu. Ya, jadi kalau dia udah makan obat dokter, bagaimana Bu? Dia atau dahulukan herbalnya, dahulukan Hunza dan BC-nya Pak. Dahulukan Hunza dan Black Cypress-nya, kurang lebih 20 menit lah, diberi jeda 20 menit saja cukup. Iya Bu. Terima kasih Bu. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nih ada yang menarik ya. Saya baca di kolom komentar dari Bu Yesi dari Payakumbu. Nah, beliau memberikan testimoni nih Bu, Vitazim luar biasa, 3 hari konsumsi, kencing batu dikeluarkan, alhamdulillah, itu adik kandung saya sendiri. Nah, Bu Yesi malam hari ini hadir Bu. Kencing batu ya, Masya Allah. Nah, saya mau minta testimoninya langsung nih dari Bu Yesi. Boleh dari Bu Yesi. Selamat malam Bu Ayu. Waalaikumsalam. Malam. Bu, boleh ini di on cam kan Bu? Bu Ayu, selamat malam Bu Ayu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bu Ayu, saya mau kasih testimoni.
Baru 3 hari minum. Adik saya itu sakit pinggang awalnya, kemudian beliau mengalami kencing batu. Alhamdulillah 3 hari minum dikeluarkan Mbak Ayu. Takarannya berapa Bu Yesi yang diberikan kemarin? Iya, dikasih Black Cypress, Hunza sama Vitazim. Black Cypressnya berapa kali berapa? 2 kali 1 hari. Kalau Hunzanya berapa yang kemarin diberikan? 7 tetes Bu, 7 tetes ya. 3 kali sehari. Betul. Vitazimnya berapa? Vitazimnya 11 tetes saya kasih Bu. Masya Allah, udah maksimal itu 3 kali. Iya, 3 kali sehari. Iya, karena kasusnya sudah kencing batu ya, sudah ada batu berarti ya. 3 kali 11 ya, 3 kali 10 cukup sebenarnya ya. Alhamdulillah, alhamdulillah keluar ya batunya. Iya. Sekarang udah sehat ya Bu. Masya Allah, dalam waktu 3 hari hanya ya. Iya. Masya Allah. Alhamdulillah. Vitazim luar biasa kalau sekarang Vitazimnya Bu. Dahsyat ya. Masya Allah. Iya. Pokoknya semua mitra BOB jangan ragu lagi, produk kita luar biasa. Alhamdulillah udah Masya banyak yang Allah. terbantu di lapangan. Itu banyak sekali Bu Ayu. Terima kasih Bu Yesi. Iya Bu. Terima kasih ya Bu atas Masya Allah. Katakan siapa tadi Bapak siapa tadi yang mau bertanya Mbak Ayu? Pak Yayan ya. Pak Yayan jadi. Mana Pak Yayan? Bu, saya testimoni Bu. Saya mau tanya. Pak Yayan dari mana? Saya Dian dari Kerawang Bu. Oh yes. Oh Pak Dian. Kok wajahnya beda? Oh iya Bu, sama aja Bu. Di kamera jadi lain. Saya izin testimoni dapat produk trial pertama dari Pak Muhammad Nur Rifai itu. Saya coba habisin 1 botol. Itu yang tadinya berat badan saya 45 kilo, sekarang naik 10 kilo Bu, jadi 55. Masya Allah. Lebih bagus dong. Iya. Jadi berat Bu. Saya timbang. Berapa hari itu? Terus tiap hari itu. Cuma dalam berapa dosisnya lama 10 tetes Bu. 3 dosisnya 10 tetes ya. Nah, cuman saya mau nanya nih, dari 1 botol itu mau dicampurin langsung ke 1 galon Bu, kira-kira pas nggak Bu untuk takarannya Bu? Boleh ya Bu ya? Boleh. Jadi untuk minum sehari-hari boleh. Ya betul Bu itu. Biar irit juga gitu. Iya betul. Naik berat badan itu dalam waktu berapa lama? 10 kilo. Itu pas pulang dari Tangerang aja waktu itu tuh. Malaysia kali. Dari silaturahmi ke Pak Haji. Di Tangerang dikasih, terus saya konsumsi. Ada 2 bulan berarti ya? Belum Bu, 1 bulan lah. Oh, Masya Allah. Nah, 1 bulan, 10 kilo Bu. Nah terus satu lagi Bu, saya mau tanya, kalau untuk mata, biasanya kan kalau untuk Vitazim, kalau diteteskan langsung ke mata itu bisa nggak Bu? Saya tidak rekomendasikan, tapi kalau tadi berdasarkan testimoni dari Pak, siapa tadi ya? Pak Bambang ya? Iya, Pak Bambang Sin. Oh iya, ternyata bisa ya, tapi saya tidak rekomendasikan. Saya sih rekomendasikannya dirambang saja. Cukup dirambang. Kalau ditembak boleh ya Dok ya? Dirambang boleh. Biasanya saya sarankan paling 3 tetes. Untuk berapa tetes? 3 tetes itu setengah gelas, 3 tetes. Gelas ya Bu ya? Setengah gelas air, nanti terus dipakai untuk dirambang. Itu bisa jadi 2 kali pakai kan, itu dibagi 2 aja. Cukup secukupnya untuk matanya masuk. Kan suka ada slokinya itu bisa dibeli itu di apotek juga ada sloki untuk merambang mata itu. Atau mau pakai piring ceper kecil itu boleh, pisin. Satu lagi Bu, boleh Dok? Boleh, tentu. Ya, itu kalau Vitazim itu kan kandungan asam aminonya kan itu kan 18 ya Dok ya. Nah itu kan terkhusus untuk manusia. Jika kalau hampir lengkap dicoba untuk ke hewan kira-kira bisa nggak ya Bu ya? Bisa. Untuk bisa, ke hewan. Bisa, insya Allah bisa. Oke Bu Dokter, makasih banyak Bu Dokter. Sami-sami. Berarti betul kan saya bilang tadi agak beda karena naik berat badan, kayak saya
Kan betul. Enggak salah. 10 kilo Bu Dokter. Masya Allah. Sehat terus. Ya, dijaga seimbang saja. Jangan naik terus. Iya. Siap. Bangga. Silakan yang lain barangkali. Tanya Bu Dokter. Ya, silakan Bu Desri. Apa kabar? Assalamualaikum Bu. Baik Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pelaku langsung juga nih Bu. Testimoni yang baik sekarang kondisi lagi down ini Bu. Tapi setelah saya biasanya ini saya suka makan, jadi berat badan naik selalu. Setelah saya tetes, nggak tahu loh berapa tetes dalam sehari itu. Pokoknya saya tidur kondisi lagi nggak baik nih Bu. Jadi saya tidur saya minum. Loh kok sekarang laparnya kurang tapi badannya enak kayak gitu. Nah, Masya Allah. Jadi mungkin saya belum nimbang nih berat badan, mungkin rasanya ada turun lah berat badan. Dan rasanya lemes-lemesnya juga kurang. Tapi yang masih belum bisa ini kan saya ada chat sama Ibu, ada tumor di belakang tengkorak mata saya. Iya, itu kan, yang kemarin. Ya, ini memang agak seberapa pengaruh makanan-makanan siap saji itu untuk tumor ini, dan seberapa mungkinkah saraf saya yang ditindis oleh tumor ini mampu memperbaiki saraf yang terimpit kayak gitu Bu. Sekarang mata satu ini nggak bisa ngelihat, 1 meter pun nggak bisa ngelihat, dan malah tertutup oleh kelopak matanya itu. Saya kemarin itu memang makanan sering itu kata kita kan banyaklah kegiatan mau mencapai ini dan sebagainya, sampai keluar daerah sehingga makanan di luar siap saji, sehingga sampai sekarang yang kiri ini sudah susah dengan Ibu mungkin lihat langsung nggak bisa dibuka yang kiri itu. Nah kira-kira kemampuan saya ini, lihat saya 1 kotak untuk Vitazim, saya stok ini sendiri makannya. Jadi gitulah kira-kira seberapa kemungkinan makanan itu sangat berpengaruh sekali Bu. Terima kasih ya Bu Dokter penjelasannya. Sama-sama. Baik, maka saran sehatnya memang sedapat mungkin stop saja lah. Kalau sudah kasusnya sudah repot, stop saja. Mungkin bertahap berkurang, tapi betul-betul dengan niat benar-benar ini saja, berhenti begitu. Lebih bagus mengolah sendiri, walaupun mungkin tetap masih ada menggoreng dan sebagainya, tapi jauh lebih sehat ketimbang yang sudah dalam bentuk kemasan itu dalam proses food. Benar Ibu, itu pengaruhnya banyak sekali, terutama kalau sudah memang terdiagnosis keluhan tumor misalnya atau apalagi kalau sampai kanker begitu ya. Karena memang sel-sel yang tumbuh secara tidak beraturan dan tidak terkendali yang dikenal dengan tumor ini gitu. Ada yang bersifat ganas, ada yang bersifat lunak, tapi sifatnya tetap sama-sama pertumbuhan sel yang tidak terkendali. Ini disebabkan kenapa? Karena ada pasokan nutrisinya yang tanpa sadar mungkin kita sediakan setiap saat dalam tubuh kita dalam bentuk protein yang sangat tinggi, kandungan protein yang sangat tinggi. Nah, bagaimana sekarang cara kita untuk mengatasinya? Ya mudah-mudahan dengan wasilah dengan Vitazim ini, karena salah satu fungsinya adalah detox dulu, jadi dibersihkan dulu, lalu ada perbaikan selnya secara bertahap, mudah-mudahan setidaknya tidak menambah keparahan. Ya, kalau untuk sembuh total itu pasti butuh waktu tentunya ya, tapi insya Allah dengan kita niat dan tadi yang jelas mengubah betul pola makan, menjaga betul pola makan, itu yang utama bagi mereka yang sudah terdiagnosis kanker khususnya tumor gitu ya, lupa itu. Ya, nyaman rasanya perut sekarang Ibu. Jadi mungkin saran yang intinya lagi Bu, kalau bisa didawamkan, dirutinkan saja saum sunnahnya, terutama untuk tadi menekan pertumbuhan sel-sel tumor tadi. Jadi itu saja. Biasanya bisa ngekempes itu Bu, bisa mengecil dia itu Bu. Iya, insya Allah nanti pelan-pelan akan ada perbaikan.
Terima kasih banyak keterangannya, informasinya Ibu. Masya Allah, terima kasih kembali. Sangat menyenangkan hati saya Ibu. Udahlah, alhamdulillah, terima kasih ya Ibu. Iya, sama-sama. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, semoga Allah mudahkan kesembuhan, kesehatan paripurna, ya, tanpa menyisakan lagi sakit setelahnya. Amin. Dengan wasilah, dengan ikhtiar kita ini. Amin. Ya. Karena pada hakikatnya yang penting itu kan kita berikhtiarnya maksimal. Insya Allah. Insya Allah. Selanjutnya kita bertawakal. Ya, terima kasih Ibu. Sama-sama. Cepat sembuh juga untuk Bu Desri nih, biar semangat lagi. Ya Mbak Yu, terima kasih Mbak. Untuk yang lain mungkin nih ada yang mau testimoni atau bertanya lagi? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Haji, silahkan. Salam kenal Bu Dokter, gimana? Salam kenal kembali. Bapak dari mana? Ini saya Pak Haji Enda dari Karawang. Ditanya Pak Bambang Sin, Bu Dokter. Iya. Kita ketemu ya Pak kemarin. Ya. Kalau udah pakai jas itu beda memang. Ya, sekarang jasnya dibuka nih, lagi gerah. Iya betul. Ya silakan, gimana Pak Haji? Ya, ini Bu Dokter. Saya punya teman jemaah pengajian. Awalnya katanya saraf kejepit, terus ototnya tuh sering. Nah, setelah diperiksa ke dokter, diagnosanya itu TBC tulang gitu. Oh, iya. Iya. Sampai sekarang tulangnya semuanya ngilu, badan ngilu. Bahkan kakinya sebelah itu udah mengecil. Nah, kira-kira kombinasi produk kesehatannya harus seperti apa gitu dari produk dari BOB yang baik ini supaya bisa untuk memulihkan atau memperbaiki dari penyakit tersebut gitu Bu Dokter. Baik, ini nampaknya memang kejadian saraf kejepitnya memang diawali sebenarnya dari TB tulangnya itu Pak. Dari TBC tulangnya itu Pak Haji yang menyebabkan gangguan saraf kejepitnya itu. Jadi seperti itu, maka ini ketiganya harus masuk ya. Jadi disarankan, boleh dicatat nanti Black Cypress-nya diberikan 2x2 saja cukup. Tapi hunzanya di 3x7, Vitazimnya 3x10, dan satu lagi tambahan dari saya, itu bisa dibeli di apotek atau di toko obat online. Itu vitamin D3 5.000 IU, 5.000 IU ya. IU itu satuannya. Vitamin D3. Ya, yang 5.000 IU takarannya itu ada. 5.000. D3 apa B3? D. Delta. Oh. D3 5.000 IU itu cukup 1x1. Tapi ini harus untuk penderita TB. Ini akan tulang khususnya, ini akan mudah-mudahan akan mempercepat pemulihannya. Jadi ada Black Cypress-nya 2x2, hunzanya 3x7, Vitazimnya 3x10, ditambah lagi D3 5.000 IU, 5.000 IU, ya. Itu 1x1 saja. Jadi satu hari 1 kali saja. Sehari 1 kali? Iya, yang 5.000 tapi ya, jangan yang kurang dari itu. Cara konsumsinya itu kalau masih minum atau sedang minum obat dokter, berarti ini didahulukan. Semua ini didahulukan. Sekaligus boleh, jadi berturut-turut, misalnya masuk bisi, hunza, vitazim sekaligus masuk, lalu vitamin D3-nya nggak masalah. Nggak usah ada jeda, tapi dengan obat kimianya beri jeda 20 menitan sekitar itu. Jeda 20 menit. Kalau untuk vitamin D3-nya ada jeda nggak Bu Dokter? Nggak usah, langsung juga nggak apa-apa. Tidak bermasalah ya. Itu bentuknya soft kapsul Pak, jadi seperti minyak ikan yang dalam bentuk soft kapsul bentuknya.
mudah minumnya, nggak berat. Kecil? Iya. Kecil saja, ukurannya kecil, sebesar apa ya? Nah, kecil lah pokoknya. Tapi sama herbal juga, Bu Dokter. Vitamin D3 ini bukan dari bahan tumbuhan pastinya, tapi ini diperlukan. Untuk kasus ini, saya sarankan ditambah dengan ini untuk mempercepat, insya Allah. Cepat proses penyembuhannya, karena TB tulang itu cukup berat dan dampaknya repot nanti. Termasuk saraf kejepit ini salah satu juga efek dari terjadinya ini. Bisa jadi karena terjadinya TB tulang. Ya betul, Bu Dokter. Ini ada yang bertanya ya, Mbak Fitri, untuk yang pegal-pegal sakit punggung setelah operasi sesar, boleh minum Black Cypress saja ya, 2x2. Tadi ada di message. Semoga mendengarkan. Saya nggak bisa balas message sambil ini. Ya demikian Pak Haji, barangkali semoga dipermudah kesembuhan temannya. Amin. Terima kasih Bu Dokter atas jawabannya. Semoga bermanfaat dan berkah bagi nanti pasien supaya bisa menolong untuk kesembuhannya. Amin. Iya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, Bu Dokter. Nanya lagi, Bu Dokter. Siap. Boleh Pak Bambang. Gini Bu Dokter, yang tadi disampaikan sama Bu Lina, saya menyimak ya tentang penyakit jantung. Nah, terkadang saya tuh menghadapi pasien yang penyakitnya sudah gawat seperti jantung, itu kan saya kan tidak asal-asal memberikan dosis itu Bu ya. Betul. Memang Trio Bahagia ini kan produk unggulan kami di lapangan. Betul. Nah, terkadang kalau kita salah menyampaikan dosis yang tepat, itu bisa menjadikan bumerang buat kita sendiri gitu Bu. Itu yang kami alami gitu Bu ya. Apalagi kalau pasiennya itu ngeyel gitu Bu. Antara obat kimia sama herbal itu tidak ada jedanya gitu. Nah ini kalau kami di lapangan, ini hanya sharing Bu Dokter ya, supaya teman-teman di lapangan juga lebih waspada untuk menghadapi pasien yang sangat-sangat penyakit yang rawan. Nah, kalau dengan adanya penyakit jantung Bu ya, kami menyarankan tuh supaya kita masuk ke Hunja dulu Bu, supaya dia bisa untuk membuka penyumbatan di pembuluh darahnya. Karena biasanya kalau Hunja itu kan yang penyakit yang berkaitan dengan jantung kan dia kan ada penyumbatan, sehingga banyak yang di ring itu kan fungsinya kan untuk membuka penyumbatannya Bu ya. Nah, kami biasanya kalau dengan Hunja ini kami memberikan jedanya 1 minggu Bu, supaya penyumbatan tuh bisa lancar. Ini. Nah setelah kami 1 minggu dipastikan dia itu badannya enak, kami baru masuk ke Black Cypress ataupun Vitazim. Apakah penggunaan dosis dengan tadi saya mendengar ada yang Vitazim 10 tetes, ada yang 5 tetes, mungkin Black Cypress-nya. Nah, yang kami khawatirkan healingnya ini Bu ya, healingnya ini. Kadang healing dari produk Trio Bahagia ini luar biasa Bu. Yang pernah saya alami ya, dengan adanya healingnya itu, bahkan healing krisisnya ini sangat luar biasa. Kalau kita sampai ke puncak healingnya nih Bu, rasa sakitnya nggak enak, rasa di seluruh badan Bu yang kami rasakan nih. Nah, apakah teman-teman ini atau mungkin yang dialami dari teman-teman ini asal menggunakan dosis gitu Bu. Saya tuh khawatir aja Bu, ini Bu yang menjadikan gitu. Makanya kami menghadapi dari pasien-pasien kami ini sangat hati-hati, terutama yang penyakit jantung, apalagi sudah komplikasi dengan diabetes gitu Bu. Dan apalagi berkaitan dengan sakit mah. Nah, makanya kami menyarankan dari teman-teman khususnya di jaringan Kerawang, ini biasanya kami memakai Hunja dulu Bu, untuk menetralisir dari asam lambungnya, dari penyumbatannya itu Bu. Nah ini menurut Bu Dokter bagaimana Bu dengan dosis yang saya sampaikan?
Makasih Bu. Baik, jadi begini ya, sebenarnya kalau mau dikaji, tidak ada efek samping dari penggunaan fitokimia herbal yang terstandar seperti ini. Yang ada memang reaksi positif. Reaksi positif itu yang sering dimaknai sebagai healing crisisnya itu. Itu sebenarnya reaksi positif jika terjadi itu. Jadi, nah yang jadi masalah sekarang kan ketahanan setiap orang atau kondisi internal organ dari masing-masing pasien itu yang tidak sama ya. Kondisi kesehatan secara umum dari pasien itu tidak sama. Maka kita perlu melihat dulu seperti apa kondisinya. Nah, itu makanya kenapa saya selalu menyarankan takaran, saya tidak menyebutnya dosis ya untuk herbal, takaran terendah selalu. Itu kalau diberikan bersamaan, justru efeknya akan menjadi booster ya. Jadi saling menguatkan sebetulnya. Tidak perlu sekaligus dosis atau takaran tinggi. Makanya kenapa saya Black Cypress aja saya tidak pernah merekomendasikan lebih dari 2x2. Coba diperhatikan kalau di grup konsultasi. Mengapa? Karena saya tahu betul proses healing crisisnya ini seperti apa. Begitu. Jadi saya mengambil average rata-rata. Orang tahannya seperti apa. Memang dampaknya akan seperti apa? Mungkin ada yang kurang sabar. Rasanya kok sepertinya menjadi lambat begitu ya. Proses perbaikannya begitu. Padahal itu terjadi begitu secara bertahap. Nah, jadi ini yang membutuhkan edukasi memang pada masing-masing pasien ini dibutuhkan edukasi seperti ini. Maka tidak keliru kalau misalnya Pak Bambang misalnya memberikan hunza dulu deh gitu. Nggak masalah sebenarnya. Seminggu hunza dulu misalnya. Nanti baru masuk gabungan dengan Black Cypress misalnya. Nanti baru gabung dengan Vitazimnya gitu atau dengan yang lainnya. Tidak masalah sebenarnya itu. Jadi tidak mengganggu juga atau tidak juga berpengaruh negatif lah terhadap atau kontraindikasi lah terhadap ininya. Kontraproduktif bukan kontraindikasi terhadap reaksi perubahan yang terjadi pada level selulernya begitu. Saya sepakat memang kalau langsung pada dosis tinggi apalagi diberikan bersamaan itu akan maksimal sekali healing crisisnya begitu. Oke, bagi orang yang tidak paham akan kaget dan ini menganggap satu bentuk dampak negatif lah begitu ya disebutnya. Padahal kalau itu dilanjutkan enak sekali itu ringan setelah itu ya. Saya pernah tangani juga yang kasus tiroid sudah sebesar telur ayam itu kurang dari 48 jam kempes total kempes dengan tadi Pak dengan takaran yang maksimal diberikan semaksimalnya ya bisi hanya 2 kali begitu 2x2 tapi hunzanya bisa sampai 3x7 atau 3x10 waktu itu dengan tetes ajaibnya juga 1 botol itu bisa dihabiskan dalam 1 hari nggak masalah memang luar biasa dahsyat healing crisisnya begitu. Tapi selama itu tidak disertai dengan misalnya demam yang berkelanjutan, tidak perlu dipermasalahkan sebetulnya. Artinya proses itu adalah proses yang terukur ya dan normal begitu. Jadi boleh saja Pak disesuaikan dengan kondisi pasiennya, yang penting diedukasi bahwa walaupun takarannya minimal akan terjadi perubahan ini. Apalagi dengan komposisi Vitagim khususnya yang sekarang terbaru ya. Tadi untuk plak juga itu tepat sekali Pak kalau terjadi yang sudah dipasang ring itu, makanya kenapa juga saya sarankan Vitazimnya cukup 3x5 tapi hunzanya diberikan juga ya 2x3 begitu. Itu takaran-takaran minimum tapi prosesnya itu akan smooth ya. Jadi tidak terlalu mengagetkan lah healing crisis. Makasih Bu. Iya, demikian Pak, Masya Allah. Semoga dimudahkan. Boleh bantu. Siap Bu, makasih Bu. Kita bisa. Iya. Sama-sama Pak Bambang. Baik, barangkali ada yang lain. Silakan. Ini Bu, di kolom komentar. Iya, dibacakannya Mbak Ayu, saya nggak sempat. Oke. Dari Bu Yusraniati. Ada saudara kemarin gulanya tinggi. Sebelumnya saudara tersebut mengalami sakit pinggang Dok, dan kakinya juga gatal. Udah bertahun-tahun Dok. Kemarin pas diperiksa kata orang rumah sakit ada
syaraf yang di kakinya tidak berfungsi, jadi disarankan untuk operasi. Karena dia takut untuk operasi, apakah Vitazim ini bisa untuk memperbaiki syaraf yang tidak berfungsi itu, Dok? Mohon penjelasannya. Ini baik. Nah, itu syaraf tidak berfungsi, kaitannya dengan gatal-gatal dan sebagainya mungkin kurang, relevansinya kurang gitu. Tapi insya Allah kalau memang harus ditanyakan juga dampak dari saraf tidak berfungsi itu apa pada kakinya begitu. Mungkin saya perlu tahu juga keluhannya seperti apa, realnya begitu. Dampak dari saraf yang tidak berfungsi pada kaki itu, apakah sampai kakinya sama sekali tidak bisa digerakkan atau bagaimana? Nah, itu perlu diperjelas begitu datanya. Tetapi sementara bisa dengan Vitazim, karena ini ada juga gatal ya, Vitazim, Hunza, dan Black Cypress ini sudah harus masuk tiga-tiganya begitu ya. Jadi insya Allah dimudahkan ya. Untuk diabetesnya bisa, kalau memang sudah cukup tinggi ya, di atas 200 itu 250 itu sudah sangat tinggi, itu bisa dengan teh diabetinya gitu. Berarti ini masuk semua ini. Mungkin dosisnya, Dok, sekalian. Iya, yang untuk tehnya cukup 2 kali 1 saja, seperti biasa begitu. Kalau mau 1 saset untuk 2 kali minum begitu ya, pagi 1 gelas. Jadi biasanya kalau saya lebih mudah menyarankan itu diseduh sekaligus ya, atau ada yang mau direbus juga lebih baik sebenarnya. Masukkan untuk sekitar 2 atau 3 gelas air, lalu simpan di dalam termos supaya tersedia dalam bentuk panas. Nanti ketika mau minum tinggal diminum per 1 gelas begitu, 1 hari dihabiskan. Itu juga bisa seperti itu. Nah, ini lalu Black Cypress-nya cukup di 2 kali 2. Ini yang gatalnya ini yang saya perlu data penyebabnya dari apa begitu. Kalau hanya gangguan pada kulit ya cukup pakai sabun kolagen saja kalau memang itu yang terjadi begitu. Yang pasti BC harus masuk, Vitazim masuk. Ya, Vitazimnya bisa di 3 kali 5 saja. Insya Allah. Begitu mungkin Mbak Ayu ya untuk Ibu Yusraniati. Ya, Assalamualaikum Bu Dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Yon, silakan. Ya Bu, ini Pak Yon dari mengenai mana? Vitaz. Saya dari Bukit Tinggi Bu. Oh, Masya Allah, Bukit Tinggi. Jauh. Tapi dekat Tapi daripada. saya sudah sampai ke sana. Sudah sampai ya. Iya, ke sana lagi. Sejuk. Iya, kita ketemu lagi. Insya Allah. Insya Allah. Gimana Pak Yon? Kan dulu kita kan dari praktisi kesehatan juga. Dulu ada pabrik yang mengeluarkan obat Vitazim ya, sama dengan Vitazim juga kan. Oh ya, produknya. Vitamin B ya. Ya. Obat itu kan dilarang pengeluarannya beberapa tahun ini kan. Tapi sekarang kita akan muncul lagi Vitazim yang cara penulisannya hampir sama dengan Vitazim yang dikeluarkan itu. Apa tidak ngaruh nanti? Kenapa? Karena masyarakat atau orang-orang medis juga tahu ini obat ini. Saya dulu waktu di KL kan ada ibu yang menerangkan itu, saya mau tanya tapi kan tidak ada kesempatan untuk bertanya kan. Jadi kan obatnya itu mereknya itu sama dengan merek yang diproduksi orang lama. Itu yang tidak jadi suatu pengurangan daya nanti di masyarakat, penerimaan masyarakat. Karena ini obat ini dilarang dulu, kenapa harus muncul lagi ya? Baik. Itu Ibu. Baik. Ini Pak yang menentukan disetujuinya atau tidaknya pengajuan merek ini itu lembaga yang berwenang. Kemarin itu kan ada beberapa pilihan yang disampaikan. Ya alhamdulillah yang diterima ini memang nama Vitazim ini. Tapi kan kita bisa menjelaskan dengan komposisinya. Bentuknya juga sudah beda kan Pak dengan yang dari sebelah begitu kan, betul. Jadi
mudah-mudahan tidak lah Pak, tidak terjadi apa ya, kekhawatiran itu tidak akan muncul. Iya, kekhawatiran lah, tidak ada kekhawatiran lah insya Allah. Karena kan dari bentuknya juga beda, komposisi juga jelas beda, gitu ya. Dan ini kan jelas legal ya Pak ya, yang mengeluarkannya lembaga berwenang. Kemudian efek sampingnya untuk pasien yang asam lambung atau lupus peptik ada enggak Bu? Tidak sebenarnya Pak. Tidak sebenarnya. Tidak. Karena ini sifatnya justru dia mengandung probiotik loh Pak. Justru baik itu untuk lambung ya. Jadi kalau ada yang khawatir seperti itu, makanya disarankan sebetulnya yang optimal itu cara mengkonsumsinya diteteskan langsung di bawah lidah. Di bawah lidah sehingga langsung terserap oleh kapiler begitu. Jadi tidak sempat masuk ke sistem pencernaan juga sudah langsung terasa manfaatnya. Insya Allah. Iya. Sebab ada pasien yang ada riwayat ulkus gitu, ulkus peptikum. Setelah kasih ternyata menjadi rasa nyerinya bertambah lah itu. Tapi lewatnya bukan lewat pilar, kita kasih lewat air, kita campur dengan air langsung ke lambung kan ke usus. Pada prosesnya aja masih sensitif gitu. Tapi insya Allah sebenarnya tidak memperparah. Mungkin itu yang dimaksud dalam healing crisis itu Pak. Bang sebentar boleh diberikan dampingi dengan hunza Pak kalau begitu. Hunza. Iya hunza akan dengan black cypress kan. Iya betul, didampingi hunza dan black cypress insya Allah nanti. Dosis tertingginya itu Bu, tadi dengan saya terlambat kan. Iya. Terlambat dikit. Dosis tertinggi itu maksimalnya berapa tetes kita berikan? Kalau kasusnya berat tadi ya, seperti yang pada kasus tumor dan sebagainya, itu bisa sampai 10 tetes Pak. Tapi kalau untuk yang seperti ini cukup 5 saja. Berarti 10 tetes setengah cc ya? Iya. Setengah cc. Kalau yang kasusnya sangat berat ya seperti tadi yang kasus tumor, itu makanya saya sarankan berbeda kasus, berbeda takaran, supaya jangan untuk tadi mengantisipasi healing krisisnya yang mungkin menyebabkan ketidaknyamanan. Bisa untuk sebagai obat luar enggak? Bisa Pak, Fitazim bisa dioleskan. Tadi untuk yang kasus tiroid terjadi pembengkakan, yang luka, yang habis kecelakaan, dioleskan pada yang bengkak itu, membantu proses pengempesannya. Ya Bu, banyak-banyak informasi yang diberikan. Terima kasih kembali Pak Yun. Sehat selalu. Ya tadi ada pertanyaan ya dari chat ya yang mengenai bina rapat ya Mbak Ayu ya. Iya. Kalau sakit perut halangannya ekstrim, terus udah konsumsi bina rapat, masih terasa sakit, apakah harus ada herbal lain untuk mengatasi sakit tersebut Bu? Black cypress-nya harus masuk kalau begitu. 2 kali 2 minum black cypress-nya. Bina rapatnya diminumnya pada masa tidak haid ya. Ini ketika tidak haidnya. Tidak perlu banyak, kalau masalahnya hanya di haid, cukup 2 kali 2 saja di bina rapatnya. 2 pagi, 2 malam, black cypress-nya juga 2 pagi, 2 malam. Insya Allah. Karena untuk memperbaiki regulasi hormonal, cukup di 2 kali 2. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, maaf ya nanya lagi ya, maaf. Iya, silahkan. Ini saya kan mempunyai mitra yang stroke, udah 9 bulan tuh tiduran. Alhamdulillah setelah memakai produk ini udah 4 paket tuh dokter. Yang mana yang ini? Yang stroke, yang sebelumnya kan lambungnya parah, nggak bisa sama sekali. Yang diminum apa? Maksudnya yang diminum apa saja? Yang diminum Hunza, BC, sama Fitazim. Oke, sudah benar ya. Ya, udah 4 paket. Aturan yang saya kasih Fitazim 5 tetes pagi, siang, malam. BC 2 malam, Hunza 3 tetes pagi malam. Maaf yang saya tanyakan dosisnya ditambah apa gimana Bu Dokter? Kalau untuk stroke itu Fitazimnya
diperbanyak, ya, bisa di 3x7. Oh, 3x7. Untuk stroke. Supaya perbaikan sel sarafnya lebih cepat, insya Allah lebih optimal gitu. Oke. Bisinya 2x2 sudah cukup ya. Jadi 2 pagi 2 malam untuk stroke. Hunzanya juga ditambah sedikit ya, jadi 3x5 itu hunzanya. Jadi 1 kali netes 5 tetesnya, 1 kali minum 5 tetes pagi siang malam. Ya, itu perbedaannya kalau setelah itu Pitagin sama badan tuh berasa kesemutan. Iya. Ya, nggak apa-apa, itu healing krisisnya mulai berfungsi, jadi mulai terperbaiki peredaran darahnya ya, bertahap. Mudah-mudahan nanti sembuh, dimudahkan kesembuhan oleh Allah. Amin, amin. Ya. Alhamdulillah sih, tadinya kakinya bengkak. Betul. Bengkak. Kulitnya kuning, sekarang mah kulitnya udah kembali normal. Masya Allah, alhamdulillah. Udah jalan, alhamdulillah. Cuman belum cepat gitu. Ya, udah, makasih. Bertahap lah. Ya. Sama-sama, Ibu. Ya, biar Bu Dokter. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Dokter, masih bisa bertanya? Masih tentu. Ini Dok, itu yang alhamdulillah sehat ya Dok, sehat. Alhamdulillah, Masya Allah. Sehat juga ya Bu. Yang kena diabetes, itu kan kata dokter kan waktu di KL ya Dok ya, itu kan dengan Hunja dengan Dexipres. Hunja Dexipres sama teh diabetinya. Iya, nah kemarin tuh waktu minum Hunja itu selama 1 minggu teh nggak bisa buang itu angin dan nggak bisa BAB juga gitu Dok. Jadi sehari-hari tuh minum terus sampai perut bengkak sampai suaranya nggak ada gitu. Nah kemarin kan konstipasinya bukan dari Hunza ya, ini sulit buang anginnya bukan dari Hunzanya itu. Oh gitu. Iya. Nah kemarin tuh dikurangin Dok itunya BC-nya katanya tuh dari Pak Bambang cobain katanya dikurangin dulu ke itunya BC-nya. Ternyata dikurangi BC tuh alhamdulillah Dok. Nah sekarang kan saya dikasih lagi Hunja dengan itu Pitagin ya. Itu seharusnya BC itu kapan minumnya Dok? Sebenarnya kalau untuk diabetes yang utamanya di teh diabetinya. Yang keduanya baru di Hunzanya. Karena untuk mencegah terjadinya infeksi. Karena detoxnya di situ juga di teh diabetesnya ini, teh diabetinya. Baru nanti kalau sudah sampai ada pembengkakan dan sebagainya itu masuk itu BC-nya. Dexipres, Hunza. Ya, Hunza karena biasanya orang diabetes biasanya mudah terkena infeksi. Tidak perlu masuk Hunza begitu. Udah itu berarti dulu aja. Jangan kalau masuk dulu. Susunannya apa aja tuh Dok? Berarti Hunja udah pasti ya Dok ya? Iya. Sudah saja 3 ini saja seperti yang saya sarankan ya. Hunza, Bisi dan teh diabetes. Sudah itu dulu saja. Pitagin tidak perlu dulu untuk sementara. Kita cek dulu, kita lihat dulu perkembangannya seperti apa. Ya. Oh iya. Siap Dok. Terima kasih Dok. Sama-sama. Semoga dipermudah kesembuhan ya. Amin. Siap. Yes. Berikutnya barangkali Mbak Ayu sampai jam berapa kita? Mau sampai tahajud? Assalamualaikum Dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minta izin untuk bertanya Dok. Silahkan Pak Rohimat. Ya, saya Rohimat dari Pak? Nah, untuk menentukan kita harus memberikan apa, merekomendasikan apa terhadap pasien, memang kebetulan saya sehari-hari terapis juga. Masya Allah. Garis besarnya di antara Pitagin, Hunja dan Black Cypress ini, tujuan secara signifikannya misalnya Hunja untuk ke area infeksi atau apa akibat virus apa, dan
Vitazim ini untuk apa dan Black Cypress ini untuk apa. Jadi biar untuk kita menentukan, menyarankan pemakaiannya itu tepat gitu kan. Baik, gitu, baik. Sebetulnya kalau mau secara umum itu untuk menjaga stamina cukup dengan Vitazim. Kalau kasusnya ringan, karena Vitazim itu udah sapu jagatnya sebetulnya, Pak. Kalau masalahnya agak sedikit repot ya, keluhannya pada menyangkut sistem saraf, sistem otot, persendian, itu baru masuk Black Cypress di situ. Termasuk juga untuk asam urat yang tinggi gitu ya. Kandungan Black Cypress itu kan yang utamanya adalah habatus sauda begitu. Jadi itu bisa masuk. Nah, memang kalau Hunza lebih disarankan jika ada potensi infeksi yang dikeluhkan gitu. Tapi sebaiknya sih memang itulah pentingnya dikonsultasikan untuk setiap keluhan sehingga nanti diberikan saran terapi yang optimum gitu. Ya, berdasarkan datanya, usianya juga berpengaruh begitu ya. Lalu pengobatan yang sudah diberikan atau yang sudah dikonsumsi sebelumnya seperti apa, itu juga berpengaruh ya, pada saran rekomendasi diberikan. Kalau untuk general dengan Vitazim itu sudah cukup untuk menjaga stamina, imunitas dan semuanya. Iya dok. Berarti ya sepaham saya juga memang ya Vitazim lah yang bisa mengarah ke global gitu, ke semuanya. Betul, lebih aman juga. Betul. Sebagai juga gitu kan. Betul. Probiotiknya juga. Nah, kebetulan ketemu pasien yang memang stroke sebelah kanan. Menurut diagnosa penyumbatan di otak sebelah kiri. Cuman hasil darahnya beliau memang gulanya sudah tidak terukur. Sudah bisa tidak bisa di atas 500 lah mungkin ya. Nah itu sebaiknya kalau satu jenis apa dulu yang masuknya gitu, Dokter? Teh diabetinya. Teh diabeti dulu. Iya, itu teh diabetinya harus dirutinkan. Kalau perlu setiap minum itu yang diminum. Sudah sampai 500 begitu. Nah, biasanya kan kalau sudah tinggi gitu kan nanti disertai dengan keluhan sakit kepala berat itu. Lalu Black Cypress tidak bisa single, Pak, tidak bisa tunggal kalau sudah seperti itu. Minimal 2 teh diabeti dan Black Cypress-nya harus masuk. Iya, berarti ya diabetesnya dulu yang harus dinormalkan dulu. Betul. Soalnya saya juga pendapat ini stroke-nya nggak bakalan sembuh kalau memang penyebab utamanya dituntaskan dulu. Baru mungkin terakhir di Vitazim ini ya? Masuk Vitazim. Betul. Kalau mau sekaligus diberikan 3 juga bagus sebenarnya. Cuma kadang mungkin pasien ada pertimbangan banyak lah ya, sehingga maunya bertahap. Nah, jadi kita berikan option kalau harus memilih, masuk 2 yang ini dulu, yang 2 dulu yang masuk. Karena memang kita berpikir ke arah finansialnya juga. Benar. Saya paham. Makanya saya beri option begitu supaya benarkan dulu lah ini diabetesnya ini diperbaiki dulu. Betul. Insya Allah nanti dengan teh diabetes dan Black Cypress terbantu juga itu perbaikan dari pembuluh darah sampai ke kapiler di otak gitu. Insya Allah. Dan satu lagi dok, tadi saya dengar bisa dipakai ke binatang peliharaan kucing kayak anjing. Nah misalnya kalau kadang-kadang susah untuk minum ya kalau kucing, apakah dengan injeksi di bawah kulit? Jangan. Jangan. Tidak direkomendasikan. Iya, dimasukkan aja ke itu pakai oral. Iya oral, tetap oral. Oke, Dok, makasih penjelasannya. Sama-sama. Mangga. Dok, satu lagi dok bisa. Boleh. Mungkin terakhir ya Mbak Ayu ya. Iya boleh. Dok, ini saya kalau nggak minum Hunza itu kalau misalkan libur tuh pinggang saya sakit terus. Kenapa ya dok ya? Kayak orang ketagihan gitu dok. Pinggang sakit.
bukan karena nggak minum Hunza. Sudah sugesti. Sebetulnya Ibu usia berapa? Nah, itu dulu. 54. Nah, 50 itu. ya. Coba deh dirutinkan saja Hunzanya dengan ditambah tadi suplemen yang vitamin D3 yang 5.000 IU itu. Betul. Sudah itu aja. Mudah-mudahan tuntas itu. Kalau tidak ada keluhan yang lain ya, artinya ginjal normal, semua normal, itu aja. Alhamdulillah. Alhamdulillah iya. ginjal kemarin di lab tuh normal semua gitu. Betul. Berarti kekurangannya pasti kebanyakannya sudah umum itu. Di 3 kurang maka terjadi seperti itu, keluhan seperti itu. Mudah-mudahan nanti teratasi. Yang 5.000 IU 1x1 saja. Siap. Terima kasih, Dok. Amin. Ya, sama-sama. Oke, saya ucapkan terima kasih untuk Bu Dokter ini sudah menyempatkan waktunya pada malam hari ini, Bu. Sangat amat menyenangkan ya kita diskusi kita pada malam hari ini. Masya Allah, Masya Allah. Oke, saya cukupkan mungkin ya untuk webinar kita pada malam hari ini. Terima kasih untuk semuanya yang udah ikut hadir pada malam hari ini. Untuk Bu Dokter ini juga saya ucapkan terima kasih. Amin, Dok. Amin. Terima kasih, Bu. Ya, salam sehat buat semuanya. Baik, saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.